Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1371, si tukang makan. Kalau makan terlalu banyak, hati-hati akan merusak perutmu, dan nanti aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ying Na Sun berkata dengan penuh semangat, kulitnya sangat sakit. Jika Thomas Qin makan lebih banyak, dia akan makan lebih sedikit. Apa yang bisa dirinya lakukan? Dia juga sudah membawa kantong plastik untuk mengemas makanannya. Kak Yao dilihat-lihat, seperti belum pernah melihat makanan saja. Apakah kamu biasanya tidak pernah makan makanan enak di rumah? Kang Santang memajukan bibirnya dan berkata, jika Thomas Qin tidak memakannya, mereka akan memakannya setelah ibunya mengemasnya. Jika kamu punya kemampuan, kamu coba makan saja. Ayo kita lihat siapa di antara kita yang makan lebih banyak. Thomas Qin mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Lelni seperti memakan iyawan saja, terlihat seperti orang yang tidak memiliki harapan. Di kehidupan sebelumnya, pasti dirimu adalah hantu kelaparan yang terlahir kembali. Ying Na Sun mengoceh tanpa henti melihat tempat makan itu telah mencapai dasar. Dia tidak sabar untuk merebut lobster besar itu dari mulut Thomas Qin. Tidak masalah, masih ada satu panci lagi, kata Ernie Tang. Betulkah itu? Ying Na Sun sangat gembira, sepertinya masih bisa membungkusnya. Meski begitu, Thomas Qin ini masih menjadi pengganggu di matanya. Malau begitu, bawa lagi kemari, tante kedua, kebetulan aku belum cukup kenyang. Thomas Qin tersenyum. Apa kamu masih bisa makan? Ernie Tang juga sedikit terkejut. Bukannya karena dia enggan memberikannya kepada Thomas Qin, tapi dia sudah makan satu panci yang biasanya untuk porsi 5 atau 6 orang. Jika dia terus memakannya, apakah tidak merusak perutnya? Tidak apa-apa tante kedua, aku adalah seorang dokter, aku tahu batasanku. Baiklah, kalau begitu kamu makanlah yang lebih banyak. Ernie Tang mengisi panci besar itu sampai penuh lagi, dan kali ini wajah Ying Na Sun menjadi semakin jelek. Apakah kamu tidak pernah melihat sesuatu yang enak? Kalau kamu makan seperti ini Yagi, aku sudah tidak kebagian lagi. Vivin memandang Thomas Qin sangat bisa makan, wajahnya tercengang, tapi saat melihat wajah Ying Na Sun yang lebih jelek dari hati babi itu, dia merasa sangat gembira. Apakah dia masih ingin membungkusnya? Hehehe, kali ini kamu sudah bertemu dengan seorang master bukan? Thomas Qin tidak peduli dengan wajah marah Ying Na Sun. Bagaimanapun, dia tidak memakan makanan miliknya. Seluruh panci yang isinya seafood itu, dan yang porsinya untuk 5 atau 6 orang, sekali lagi dihabiskan oleh Thomas Qin. Kak Thomas, kamu terlalu bisa makan, orang yang sangat bisa makan, hantu yang sangat bisa makan, dan orang yang sangat bisa makan sepertimu seharusnya menggunakan baskom. Hehehehe, kalimat ini tercermin dengan jelas dalam dirimu. Vivin tersenyum dan berkata, tetapi pada saat ini, wajah Ying Na Sun menghitam, dan tatapan matanya hampir terbakar, tertekan, dan membuatnya sangat marah. 2 baskom besar, 2 panci besar yang isinya seafood itu dimakan oleh Thomas Qin seorang saja. Awalnya dia bisa saja mengemas 2 panci besar, tapi sekarang semuanya telah dimakan oleh Thomas Qin. Bagaimana mungkin Ying Na Sun itu tidak merasakan sakit hati? Wajah Kang Santang dan Johanna Yu juga tidak enak dilihat, bukankah Thomas Qin ini terlalu bisa makan? Setelah makan seperti ini, apalagi yang akan mereka makan? Mereka awalnya berencana untuk membiarkan Ying Na Sun mengemasnya untuk makan malam, tapi sekarang semuanya disapu bersih oleh Thomas Qin seorang saja. Benar-benar seorang yang sangat bisa makan. Nyaman. Thomas Qin menepuk perutnya sendiri. Tante kedua benar-benar memberi bantuan dengan tepat kali ini. Setelah makan 2 panci besar seafood itu, Thomas Qin menepuk perutnya dengan puas. Kamu makan saja terus, cepat atau lambat, kamu akan mati.
Ying Nasun menggertakkan gigi dan berkata, mengepalkan tangannya erat-erat, seolah-olah semua seafood yang dimakan Thomas Kin adalah miliknya sendiri. Ya, di hati Ying Nasun, seafood yang dimakan Thomas Kin adalah miliknya sendiri. Thomas benar-benar makan dengan banyak. Tante kedua sangat senang. Hahaha, kamu sudah makan semua yang kubuat. Itu pujian terbesar untuk tante kedua. Apa kalian semua sudah kenyang? Kakak dan kakak ipar kedua. Ernie Tang melihat Wanton Tang, Ying Nasun dan yang lainnya. Aku sudah kenyang, terima kasih atas keramahanmu. Wanton Tang berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Hartanto Lin bertanya. Tidak ada apa-apa. Wanton Tang menggaruk kepalanya, terlihat sedikit tak enak. Ada juga sedikit masalah kecil. Hehe. Ying Nasun menyiku Wanton Tang dan berkata sambil tersenyum. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu menyembunyikannya, kakak ipar kedua, katakan saja padaku jika kamu ada sesuatu. Ernie Tang mengatakan bahwa setelah minum dan makan, saatnya membicarakan masalah sebenarnya. Kakak kedua dan ipar kedua datang ke sana, pasti ada masalah. Orang tidak akan pergi ke kuil jika tidak ada masalah. Hehe, memang adik yang paling mengerti. Ying Nasun berkata, kalau bukan mengembalikan uang, apakah datang untuk meminjam uang Iyagi? Bukankah sudah bilang tidak sulit untuk meminjam uang jika sudah membayarnya? Sekarang uang yang terhutang belum dilunasi, bibi kedua tidak akan meminjam uang Iyagi bukan? Aku pikir seharusnya tidak. Thomas Kin berkata sambil tersenyum. Ying Nasun tidak sabar untuk memotong-motong Thomas Kin menjadi beberapa bagian. Bajingan ini ada di sini hanya untuk merusak situasi. Para senior berbicara. Kamu kenapa ikut campur, Thomas Kin? Apakah kamu memiliki sopan santun? Aku meminjam uang dari bibi kedua. Apa urusannya denganmu? Kang Santang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku memiliki sopan santun atau tidak, ini bukan giliranmu untuk mengajariku. Tetapi aku memiliki wajah dan harga diri, aku tidak akan meminjam uang lagi jika tidak mengembalikannya, dan masih berani datang lagi untuk meminjam uang. Thomas Kin mencibir. Kamu. Kang Santang hatinya sangat tidak senang, tetapi dia tidak dapat membantahnya karena mereka memang datang untuk meminjam uang lagi. Sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Vivin mengerutkan kening. Adik, aku juga malu, tapi demi anak ini, hatiku juga tidak enak. Ying Nasun berkata dengan sedih. Begini-begini, Kang San juga anggota keluarga Tangmu. Kamu tidak bisa begitu saja melihat Kang San gagal menikahi seorang istri, adik. Ernie Tang tahu bahwa perkataan Thomas benar adanya, dan bahwa Ying Nasun ada di sini untuk meminjam uang lagi. Kakak ipar kedua, kamu bisa memberitahu aku langsung apa yang kamu inginkan. Oke, aku tidak akan berputar-putar lagi. Kamu lihat Thomas juga sudah berkembang dengan baik di kota sekarang. Setelah membeli rumah dengan pinjaman bank, dia masih harus melunasi hipotek setiap bulan, sebesar 3.000 yuan, ditambah pengeluaran mereka sehari-hari. Belum lagi bayinya juga akan segera lahir, dan susu bubuk, popok, Gil, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, pikirkanlah, betapa aku merasa sakit kepala juga untuknya. Itu pinjaman 30 tahun. 30 tahun penuh, dan masih harus pusing membayar bunga sebesar ratusan ribu yuan. Benar-benar tidak untung sedikit pun. Menunggu sampai Kang San berusia 50 atau 60 tahun baru dapat melunasi pinjaman. Seumur hidup kelelahan, aku benar-benar tidak tega. Uang ini juga hitung-hitung sebagai rasa hormat untuk para senior, bibi dan paman dapat membeli makanan yang lebih enak. Bukankah itu bagus? Ying Nasun sangat serius, dan saat dia berbicara, kesedihan datang juga darinya, dan matanya menjadi basah. Artinya, jika itu rumah yang didapat dengan pinjaman bank, aku tidak akan menikah dengannya, dan masih harus membayar kembali selama 30 tahun. Aku tidak akan melakukannya. Masa mudaku yang cantik akan disia-siakan padanya seperti ini. Aku tidak terima.
Anak Yahir, masih harus membeli susu dan popok, masih harus membayar pengeluaran keluarga, dan masih harus melunasi hipotek. Seberapa besar tekanan anak muda sekarang? Bunuh diri dan lompat dari gedung itu sudah biasa. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Johanna Yu terlihat sangat dingin. Johanna, kita bekerja keras bersama ia. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Kang Santang meyakinkan Johanna Yu. Kamu mimpi saja, gajimu juga hanya sedikit saja, berapa yang tersisa setelah melunasi cicilannya. Hanya ribuan yuan saja, bahkan susu bubuk anak dan popok juga tidak cukup, dan kita berdua, bagaimana hidup? Makan angin saja, atau biarkan cucu keluarga Tang Anda makan sayuran murahan. Johanna Yu mencibir. Pokoknya, jika rumah itu dibayar dengan uang pinjaman bank, aku akan menggugurkan anak ini besok. Aku tidak ingin saat anak ini Yahir. Aku harus hidup dalam kemiskinan bersamamu setiap harinya. Kalau tidak sanggup melahirkan, lebih baik tidak usah melahirkan saja. Tidak boleh begitu, keluarga Tang kita tidak boleh tak ada keturunan, anak itu harus lahir, dan keluarga Tang kita tidak akan membiarkan anakmu digugurkan. Ying Nasun menatapnya dengan kedua matanya. Oh, sepertinya bayi itu menendangku lagi. Johanna Yu berkata dengan mulut dicibirkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.